Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Asli mana kak? Saya aslinya capek banget gak kuat. Boleh 50. Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus untuk dosen pengampu dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ini, Bapak Dr. Munajat SEMSI. Nah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang transisi kependudukan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Angelina Stanggang sebagai moderator dan sekaligus sebagai penyanyi yang pertama. Kemudian ada Rian Pasaribu sebagai penyaji yang kedua dan Anggreni Leriantevani sebagai penyaji yang ketiga. Nah kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada bab pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui pendahuluan pada bab ini. Pada awal abad 20, tampak bahwa tingkat kematian turun di berbagai negara barat. Dan pada kondisi itu juga, tingkat kelahiran juga turun. Kondisi ini menimbulkan teori demografi yang utama, yaitu teori transisi demografi. Nah, transisi demografi pada dasarnya mengacu pada perubahan dari suatu situasi kepada situasi pertumbuhan penduduk. Nah, misalnya dari tingkat kelahiran itu turun ke penduduk nol dan ke situasi lainnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pendahuluan di bab ini, kita masuk kepada materi yang pertama ataupun pembahasan yang pertama, yaitu transisi kependudukan. Apa itu transisi kependudukan? Transisi kependudukan merupakan fenomena dari teori yang mengacu pada pergeseran historis dari angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi menuju ke angka kelahiran dan angka kematian yang rendah, atau ketika angka kematian yang tinggi menuju ke angka kematian yang rendah dan angka kelahiran yang tinggi menuju angka kematian yang sangat rendah. Transisi demografi meliputi apa saja? Yang pertama ada transisi mortalitas, yang kedua mobilitas penduduk, yang ketiga transisi urbanisasi, dan yang keempat transisi fertilasi. Pembahasan tentang transisi mortalitas terbatas pada besar kecilnya angka kematian penduduk suatu wilayah dan berbagai penyebab serta implikasinya. Proses transisi mortalitas yang terjadi selama ini tak lepas kaitan dengan modernisasi yang terjadi. Dampak modernisasi terhadap penurunan angka kematian penduduk dunia dapat dikategorikan dalam 4 tahap. Mobilitas penduduk. Meningkatnya mobilitas sirkuler dan ulang-alik, artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota secara harian semakin meningkat. Tahapannya ada 5 tahap. Perubahan komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, atau yang lainnya dari suatu wilayah akan berpengaruh timbal balik dengan kemampuan sosial ekonomi masyarakat wilayah tersebut dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Transisi fertilitas. Fertilitas adalah kelahiran yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Angka fertilitas mata-mata dipengaruhi oleh jumlah anak yang diinginkan oleh penduduk. Perbaikan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi angka fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi, dan para ahli tersebut mengemukakan 4 tahapan dalam transisi fertilitas. Transisi urbanisasi. Proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota. Jika mengambil dari kedua pengertian tersebut, urbanisasi merupakan proses pengkotaan yang ditandai dengan bertambahnya proporsi jumlah penduduk kota, yang dimana tahapan-tahapan transisi urbanisasi terdiri atas 6 tahap. Nah,
Baik, setelah kita mengetahui transisi demografi meliputi apa saja yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mulai dari transisi mortalitas, transisi urbanisasi, mobilitas penduduk, dan transisi fertilasi, kita masuk kepada kesimpulan materi. Transisi kependudukan merupakan fenomena dan teori yang mengacu pada pergeseran historis dari angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi menuju angka kelahiran dan angka kematian yang sangat rendah. Pembahasan tentang transisi mortalitas terbatas pada besar kecilnya angka kematian penduduk suatu wilayah dan berbagai penyebab serta implikasinya. Kemudian proses transisi mortalitas yang terjadi selama ini tak lepas dari kaitan modernisasi yang terjadi. Dampak modernisasi terhadap penurunan angka kematian penduduk dunia dapat dikategorikan dalam 4 tahap. Angka fertilitas semata-mata dipengaruhi oleh jumlah anak yang diinginkan oleh penduduk tersebut. Perbaikan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi angka fertilitas melalui pemakaian kontrasepsinya. Nah, itu saja materi kita pada materi kali ini tentang mortalitas, urbanisasi, fertilitas, ataupun pembahasan kita tentang transisi kependudukan oleh kelompok 8. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Sampailah kami di penghujung materi tentang transisi kependudukan yang telah kami bawakan dari kelompok 8. Kami mohon maaf jika ada keterbatasan kami dalam memaparkan materi. Semoga materi dalam transisi kependudukan ini memberikan wawasan yang tinggi untuk kita dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru tentang transisi kependudukan. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Bye-bye.